Paguyuban Togamaloka atau Tobelo, Galela, Morotai, Malifut dan Kau, Provinsi Maluku Utara gelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku Utara di Sovivi, Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023. Puluhan massa yang datang ke kantor gubernur dilengkapi dengan alat pengeras suara langsung menggelar orasi. Satu persatu para orator langsung menyampaikan orasi protes mereka kepada Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba agar membatalkan pelantikan sejumlah OPD yang digelar. Massa aksi kemudian meminta bertemu langsung Gubernur Maluku Utara guna menyampaikan tuntutan aksi mereka secara langsung di hadapan orang nomor 1 di Maluku Utara itu. Namun mereka dihadang sejumlah petugas keamanan kantor gubernur. Suasana pun berubah menjadi ricuh antara massa aksi dengan petugas. Massa aksi yang sudah terlanjur emosi langsung mengambil potongan kayu dan melakukan aksi pemalangan pintu masuk kantor gubernur. Massa aksi juga membakar ban bekas sehingga kantor gubernur terkepung asap hitam pekat dan terlihat mencekam. Tidak sampai di situ, massa yang kesal lantaran tidak bertemu orang nomor 1 itu, sehingga mengepung kediaman sekretaris daerah yang tak jauh dari kantor gubernur, yang menjadi lokasi pelantikan yang diduga dilakukan secara diam-diam dan telah selesai digelar. Aksi yang dilakukan sejak pukul 13 waktu Indonesia Timur hingga berlangsung pada sore hari itu. Massa aksi akhirnya berhasil menghadirkan 3 orang pejabat di depan kediaman yakni Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir, Kepala BKD Miftah Bai dan Nirwan MT Ali. Di hadapan ketiga pejabat, massa menyampaikan tuntutan mereka. Salah satu poin penting adalah menilai keputusan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengganti sejumlah pejabat menimbulkan kontroversi tanpa mengikuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara KASN. Lebih lanjut massa aksi menilai, Gubernur AGK harusnya merujuk ke regulasi KASN yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tersebut yang harus dipatuhi guna mengevaluasi kinerja dan kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama yang telah melaksanakan tugas lebih dari 5 tahun, dan untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama yang telah melaksanakan tugas lebih dari 2 tahun. Untuk itu hasil evaluasi ini kompetensi dapat dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam melakukan proses rotasi dan mutasi. Dalam rekomendasi KASN dengan nomor B2018 JP 00, tanggal 1 Mei tahun 2023 terkait rekomendasi rencana uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama dalam rangka mutasi dan rotasi di pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sudah jelas bahwa ada yang tidak memenuhi syarat dengan alasan yang bersangkutan memiliki masa jabatan kurang dari 2 tahun. Bahkan ada 2 pejabat yang sudah digeser harus dikembalikan sebab apa yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan rekomendasi KASN. Sehingga massa menilai, keputusan itu menggemparkan masyarakat Maluku Utara lantaran kejadian serupa telah berulang kali terjadi. Di hadapan massa aksi, Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur Maluku Utara menyampaikan, pemerintah daerah telah melakukan uji kompetensi 24 orang pejabat tinggi Pratama. Langkah itu dilakukan untuk memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat jelang masa akhir jabatan, sehingga pelantikan yang dilakukan adalah merupakan arahan pimpinan. Polemik rolling jabatan di lingkup Pemprov Malut itu mendapat tanggapan keras dari akademisi Universitas Khairun Ternate Abdul Qadir Bubu. Menurutnya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba telah menyalahi aturan yang semestinya. Dosen Fakultas Hukum Unhair itu, Gubernur Maluku Utara melalui sekretaris daerah yang melantik sejumlah OPD itu semestinya tahu persis yang menjadi perintah atasan dapat dilakukan jika tidak menyalahi norma. Namun jika tidak sesuai maka wajib untuk diindahkan. Sehingga apa yang telah dilakukan dengan melantik sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Malut oleh sekretaris daerah atas dasar perintah gubernur adalah cacat hukum. Berikut pernyataan keras dari akademisi Unhair Ternate, Abdul Qadir Bubu. Sekarang yang terjadi di Provinsi Maluku Utara adalah memang ada evaluasi dan kurang lebih 26 pejabat yang dievaluasi, tetapi ada pejabat yang dikecualikan untuk dievaluasi. Otomatis dalam hal melakukan evaluasi jabatan terhadap jabatan tertentu dan mutasi pejabat bagi pejabat tertentu mestinya berdasarkan pada kinerja yang dilakukan oleh evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh gubernur. Mestinya basisnya evaluasi. Yang terjadi sekarang adalah
pejabat-pejabat yang tidak dievaluasi justru dimutasi oleh Sekda. Kemarin dilantik oleh Sekda. Dasarnya apa? Tidak ada dasar sama sekali. Sekda beralasan bahwa ada perintah atasan. Dalam hukum administrasi itu, perintah atasan dapat saja diabaikan jika menyalahi norma yang menjadi pedoman tindakan bagi seorang pejabat. Apa yang terjadi saat ini di pemerintahan provinsi adalah pertama, Sekda beralasan bahwa dia menjalankan perintah atasan. Perintah atasan itu menyalahi norma. Karena dia menyalahi norma, maka tidak wajib untuk dituruti atau dipatuhi sebagaimana mutasi yang terjadi. Untuk dua orang pejabat yang kemarin baru dilantik itu, salah besar ketika Sekda mengambil keputusan. Salahnya ada di mana? Yang bersangkutan tidak pernah dievaluasi. Sekda adalah tim evaluasi dan dia adalah ketua tim evaluasi itu. Mestinya hasil evaluasi itu disampaikan dulu ke KSN untuk dinilai kelayakan dari evaluasi itu. Setelah itu kemudian nanti KSN merekomendasikan bahwa pejabat mana saja yang layak untuk dimutasi. Sekarang kan tidak dilakukan itu. Evaluasi ada, kemudian hasilnya tidak disampaikan KSN, tiba-tiba saja keputusan gubernur keluar untuk melakukan evaluasi dan Sekda melakukan pelantikan. Pelantikan Sekda sadar bahwa itu salah, tapi dia melantik dengan alasan karena atasan. Alasan karena atasan itu soal paling salah dijalankan oleh Sekda. Ini sebetulnya di luar nalar logika peraturan perundangan. Oleh karena apa? Sekda mengatakan bahwa menjalankan perintah atasan. Perintah atasan yang mana? Atasan itu memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika perintah itu tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka perintah itu dapat diabaikan. Itu poin paling pentingnya di situ. Sehingga kalau Sekda mengatakan bahwa saya hanya menjalankan perintah jabatan, perintah atasan, kalau perintah itu tidak ada norma yang mengatur atas isi perintah itu, boleh diabaikan, tidak ada masalah. Itu sengaja dilakukan. Yang namanya surat keputusan itu adalah suatu perbuatan yang disadari, dibuat dengan sadar. Sehingga poin-poinnya dimuat di situ jelas, karena atas dasar kesadaran itu dibuat. Karena itu, ini tuh akal sehat. Kalau Sekda mengatakan ini menjalankan perintah jabatan, toh dia yang melakukan evaluasi terhadap surat-surat yang ada. Sehingga kalau dia mengatakan bahwa ini perintah atasan, Sekda juga memang tahu benar tentang keadaan yang sebenarnya. Mestinya dia mengabaikan itu. Kemudian yang kedua, Sekda selaku tim evaluasi, di dalam juga ada inspektorat, di dalam juga ada kepegawaian, mestinya memberikan pertimbangan ke gubernur. Ketika gubernur membuat surat keputusan, kan ini pasti digodok, konsepnya adalah di kepegawaian. Dan karena itu mesti memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar kepada gubernur. Apa yang dilakukan hari ini yang diperintahkan gubernur itu salah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan pemerintah nomor 11 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara. Mestinya berdasarkan itu. Karena pemerintah bekerja itu di atas norma, tidak boleh di luar norma. Ini wewenang yang dijalankan adalah wewenang terikat. Apa itu wewenang terikat? Wewenang yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Karena itu, kalau disebutkan bahwa ini hak prerogatif gubernur, salah. Salah karena apa yang disebut prerogatif adalah harus memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang ditentukan, barulah gubernur menentukan siapa yang bakal dievaluasi yang telah memenuhi persyaratan itu. Ini tidak. Ini semuanya dilewati, aturannya dilewati, lalu kemudian mengatakan ini prerogatif. Salah itu. Itu salah kaprah. Jadi dengan demikian secara hukum salah. Secara hukum salah dan ilegal begitu ya. Secara hukum dan salah. Harus dikembalikan ya. Harus dikembalikan. Mesti dikembalikan. Ini harus dikembalikan untuk menjaga marwah pemerintahan. Saya kira Sekda itu tahu benar tentang aturan kepegawaian, tentang hukum administrasi di bidang kepegawaian. Sekda tahu benar tentang itu. Karena dia pejabat yang paling senior di sana. Tetapi toh Sekda melakukan hal itu, untuk itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kecerdasan Sekda direduksi oleh perbuatan dia yang kemarin, yang tidak memberikan pertimbangan matang kepada gubernur, kemudian melakukan tindakan buta. Saya menyebut tindakan buta oleh karena dia tahu, dia paham, dia sadar bahwa itu tidak boleh dia lakukan sebagai seorang ASN. ASN itu menjalankan norma dan tidak tunduk pada orang, dia tunduk pada norma. Gubernur itu jabatan. Jabatan itu didekati dengan wewenang. Wewenang itu bersumber dari norma. Jadi kalau norma tidak ada di situ dan memaksa melakukan suatu tindakan di norma, boleh diabaikan. Ya, ini era hukum, bukan era kekuasaan. Ya, di antara masalahnya kan sebelumnya juga sudah pernah, dan bahkan KSN sudah merekomendasikan untuk melakukan. Ya. Tapi ini berulang lagi. Justru itu begini. Keputusan pemerintah itu benar salah tergantung pada prosedur. Ya. Prosedurnya benar, berarti hasilnya juga benar. Kalau prosedurnya salah, hasilnya juga salah. Jadi kenapa KSN membatalkan keputusan sebelumnya? Karena prosedurnya tidak tepat. Perbuatan itu berulang lagi kemarin. Prosedurnya tidak tepat, lalu kemudian substansinya harus kita benarkan, itu kan salah.
substansinya kan mutasi, prosedurnya harus evaluasi. Evaluasi kinerja dan evaluasi dapat dilakukan manakala pejabat itu sudah menduduki jabatan kurang lebih 1 tahun. Tetapi itu tidak dilakukan. Oke. Lalu tim kemarin belum bikin apa tim itu? Rahma kemudian Nurlela. Rahma yang poin paling pentingnya, Rahma kan tidak melalui asesmen. Dia tiba-tiba langsung diangkat menjadi pejabat definitif dalam jabatan itu. Itu kan tidak bisa. Tadi saya katakan bahwa sah tidaknya tindakan hukum pemerintah itu tergantung pada prosedur apa yang dipergunakan, yang telah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Tetapi ini dilewati, dilompati oleh pejabat yang ada sekarang. Oleh karena itu tidak sah jabatan itu. Konsekuensinya apa? Seluruh tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat itu tidak sah. Dan kalau itu berhubungan dengan uang korupsi, Maka bisa jadi temuan. bisa jadi temuan. Di kemudian hari itu berakibat fatal bagi mereka, bisa jadi pidana. Oleh karena uang, anggaran-anggaran yang dikeluarkan itu bisa dikategorikan sebagai ilegal dan bisa temuan. Kalau untuk Nurlela sendiri kan kemarin ketika dievaluasi pertama, diusulkan ke KSN menyatakan tidak memenuhi syarat. Tetapi gubernur memaksakan melantik berdasarkan wewenang dia. Sekarang gubernur melakukan evaluasi sebelum masa evaluasinya tiba. Ini artinya bahwa ini orang yang sudah akal sehatnya tidak ada lagi untuk melakukan perbuatan itu. Pemerintah malah menganulir keputusan yang dipaksakan sendiri. Ini aneh sekali. Ini suatu keanehan dan bukan saja di Maluku Utara tapi di planet bumi. Di Maluku Utara ini.